Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Malam ini kita akan segera memulai kebaktian rumah tangga kita. Lalu kita akan masuk dalam persiapan dalam saat teduh yang akan diiringi oleh musik instrumen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan kita adalah pencipta dan pemelihara. Ia adalah gembala yang baik dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan besertamu. Selamat malam, Tuhan besertamu juga. Kita membuka dengan kidung pujian dari Kidung Keesaan nomor 1, bait yang pertama dan ketiga. Silakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu yang kudus. Bapa, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami. Keluarga yang Engkau berikan, teman, sahabat, kesehatan, pekerjaan, berkat yang melimpah bagi kami. Kami mengucap syukur atas semuanya ya Bapa. Bahkan dalam duka pun kami boleh mengucap syukur, karena semua kami yakin dan percaya bahwa dalam rencana Tuhan. Bapa di sorga, setiap aspek kehidupan kami, hari-hari yang telah berlalu, juga kami mengucap syukur. Tuhan tetap beserta dengan kami. Kalau pada malam ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengajar kami, memberi hikmat, pengetahuan dan pengertian, agar firman yang boleh kami baca dan dengarkan, itu benar-benar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti karena tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Bapa, berfirmanlah karena kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Roma pasal yang ke-8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada malam ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini bacaan kita yang terambil dari Roma 8 ayat 22 sampai 7. Yang pembacaan ini tidak terlepas dari perikop yang berbunyi pengharapan anak-anak Allah. Dari pembacaan ini ada minimal 4 hal yang kita peroleh. Bahwa yang pertama ialah bahwa kita orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang yang berbahagia karena Allah di dalam Kristus telah memerdekakan kita. Lalu yang kedua, karena kita pengikut Kristus tidak lagi hidup dalam kekuasaan daging, tetapi dalam kuat kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, bagi orang beriman, sebagai orang yang telah menerima karunia sulung, ada harapan kuat. Bukan hanya harapan kuat, tetapi harapan yang pasti, yaitu akan memperoleh kemuliaan dari Allah. Lalu yang keempat, sebagai yang menerima karunia sulung roh, kita tidak perlu takut terhadap lawan kita, sebab tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai dengan hari ini ya, bahwa kondisi kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi corona, di mana-mana ngomong corona. Corona menjadi viral sudah setahun lebih. Kalau boleh dikatakan ya, corona ini luar biasa ya. Kalau dia channel YouTube, bisa saja dia punya subscribe itu sudah jutaan bahkan puluhan juta. Karena begitu tenarnya. Sampai-sampai dalam bahan yang kita peroleh hari ini pun dicantumkan tentang COVID ini. Artinya kita harus bicara tentang kondisi pandemi saat ini. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini ya mengakibatkan beberapa aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama misalnya ada ketakutan ya. Sampai banyak yang menjadikan bahwa pandemi ini atau corona ini menjadi alasan bagi kita, ya termasuk saya berarti, untuk menghindari pertemuan-pertemuan,
bahkan ibadah dengan alasan corona, ketakutan. Ada ketakutan yang berlebih. Nah, firman Tuhan pada malam ini bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu yang kedua, ada kecemasan ya. Semua cemas, semua khawatir. Ya, gimana dengan besok? Gimana dengan anak-anak kita gitu ya. Lalu ya masa depan tentang pekerjaan juga sudah terdampak dan ujung-ujungnya ya kita bicara kesejahteraan kita. Lalu selanjutnya kondisi sosial, kita terpisah, kita menjadi berjarak dengan saudara, teman, ya kemarin masih suka kumpul-kumpul, sekarang dibatasi. Bahkan untuk mengunjungi orang tua pun bisa saja menjadi terhalang karena kondisi, karena corona. Lalu dari segi ekonomi ya sudah jelas ya, bahwa begitu banyak perusahaan yang mempekerjakan karyawannya itu setengahnya atau bahkan berkurang sama sekali atau bahkan kena PHK atau dirumahkan. Begitu banyak akibat yang ditimbulkannya. Lalu masalah pendidikan untuk masa depan anak-anak kita juga, kita orang tua menjadi was-was begitu. Karena anak-anak ini di rumah ya begitu ya, jadi waktunya berubah. Yang seharusnya biasanya kalau kondisi normal anak-anak kita pagi berangkat sekolah lalu sore sudah pulang ke rumah. Tapi sekarang pagi di rumah sampai sore sampai malam. Lalu kegiatannya pun kadang-kadang yang mengkhawatirkan juga. Ya jujur kita bisa mengatakan bahwa anak-anak kita sekarang banyaknya main game gitu. Masalah pelajaran kalau tidak ditegur ya sudah terabaikan. Ini pun menjadi masalah bagi kita. Dan masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Pembahasan kita hari ini adalah ya, temanya Roh Kudus mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi umat Tuhan. Apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Ya. Kalau dalam Yohanes 16 itu Roh Kudus adalah penghibur yang diutus Yesus, mengisapkan dunia akan dosa, mengisapkan dunia akan kebenaran dan penghakiman. Ya, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ayat yang ke-13 mengatakan memuliakan Kristus dan memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Nah itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa harus ada kekuatan begitu? Ya, kalau kita sering baca firman Tuhan, maka kita tahu bahwa sering dikatakan roh penurut tetapi daging lemah. Kalau begitu, yang lemah yang harus dikuatkan. Seperti kita ketahui ya, Roh Kudus juga mendatangkan kekuatan-kekuatan yang seperti apa? Ya dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam kehidupan kita ya selama kita hidup ya keinginan daging ini tidak terlepas dari kita. Dan ini yang selalu merongrong iman kita. Kadang-kadang banyak anak Tuhan yang jatuh dalam keinginan daging. Ya kita tidak usah tutup mata ya bahwa pelaku-pelaku kriminal pun ya ada yang dipenjara namanya Martin, ada nama Petrus, ada Paulus, ya macam-macam nama-nama Alkitabiah. Tetapi jatuh dalam keinginan daging. Lalu apa keinginan daging itu? Ya dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 disebutkan di situ antara lain keinginan daging itu adalah percabulan. Ya, kita tidak usah terlalu bahas terlalu jauh karena ini jelas ya percabulan itu seperti apa. Lalu kecemaran, cemar, mengotorkan diri sendiri atau menjadi najis, menjadi tidak layak. Lalu hawa nafsu bukan hanya dalam hal birahi, tetapi nafsu-nafsu yang lain. Keinginan yang begitu besar,
Ya bisa saja untuk memiliki apa yang bukan menjadi haknya, itu pun menjadi nafsu. Lalu penyembahan berhala. Ada hal yang aneh juga kita dengar kadang-kadang ya, bahwa ada manusia yang membuat sendiri patung. Ya terserah bahannya dari apa. Bisa dari kayu, perak, emas, segala macam. Atau dari batu. Buatannya sendiri lalu disembah. Logikanya ngapain gitu ya? Mending yang buat aja yang disembah gitu. Buat sendiri lalu sujud menyembah, kasih apa begitu, persembahan-persembahan kayak makanan, dupa segala macam. Nah, sebagai orang Kristen ini sangat-sangat dihindari, karena dalam perjanjian lama kita banyak mendengar, membaca bahwa hal-hal seperti ini di mata Tuhan adalah perzinahan, perselingkuhan. Lalu selanjutnya sihir. Ya, sihir juga adalah keinginan daging. Sihir untuk zaman sekarang modern ya bukan lagi kayak dulu pakai jampi-jampi gitu, pakai dupa segala macam, baca ini baca itu. Enggak. Tapi dalam hidup zaman sekarang sihir yang kita tahu ya bisa berupa ramalan-ramalan. Banyak orang percaya, anak-anak Tuhan untuk mengetahui masa depannya pun masih mencari orang pintar katanya gitu. Ingin mengetahui masa depannya, atau perbintangan, ilmu perbintangan. Ini pun kadang-kadang senang bacanya gitu. Kalau pas menyenangkan gitu, bintangnya apa, lalu dibaca-baca pas enak gitu, oh percaya, oh iya benar ini terjadi dengan saya. Itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengaku anak Tuhan. Lalu selanjutnya perseteruan. Ya ini selalu cari masalah lah, nggak senang lihat orang itu damai gitu. Iri hati ya. Orang beli apa gitu tiba-tiba ya dia yang panas. Orang beli lemari es yang 3 pintu 4 pintu, lemari es yang harusnya dingin kok dia jadi panas. Atau orang beli dengan hasil keringat sendiri, paling juga kredit, paling juga korupsi dan lain-lain ya. Jadi ini dihindari. Lalu amarah. Ya kalau jelas amarah, kepentingan diri, tidak memikirkan orang lain, ya segala sesuatu untuk dirinya saja. Apa-apa yang penting saya senang, masa bodoh dengan orang lain, mau susah atau gimana, itu bukan urusan saya. Tidak peduli lagi dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Lalu percideraan, lalu ada roh pemecah, ya, lalu ada dengki, kemabukan, pesta pora. Kadang-kadang ya banyak orang pesta-pesta begitu, nggak jelas alasannya, yang penting pesta. Hal-hal ini yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu jelas. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, keinginan dosa ini memang menyenangkan, rasanya menyenangkan begitu. Bahkan banyak orang bilang dosa itu nikmat sekali. Ya dia sangat menggoda, ya sehingga anak-anak Tuhan pun banyak jatuh dalam keinginan-keinginan daging ini. Kalau yang merasa malas untuk melakukan persekutuan ya, dan alasan ya ada roh yang menyesatkan begitu, ada roh yang menghalangi, maka Roh Kudus akan datang untuk menguatkan dan mengingatkan kita. Roh Kudus akan membuat kita mengalahkan keinginan kedagingan kita yang ujung-ujungnya nanti akan bawa kebinasaan. Hal yang paling sulit bagi seorang juara sekalipun ya sering kita dengar lah. Yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Paling berat memang. Sulit sekali untuk mengalahkan diri sendiri, karena begitu seseorang sukses atau punya duit, maka keinginan-keinginan daging mulai menggoda. Ada duit ini mau apa juga jadi gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati bahwa keinginan daging apabila kita mengikutinya, maka jelas bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita sudah bicara tadi tentang kelemahan-kelemahan
kelemahan kita, yaitu keinginan daging. Lalu kita masuk ke dalam Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Kadang-kadang kita dengar ya bahwa orang-orang yang punya Roh Kudus itu adalah orang-orang yang harus bisa bahasa lidah, gitu. Bisa bahasa-bahasa roh. Atau kalau melakukan kebaktian penyembahan itu harus gemetar-gemetar, gitu. Kejang-kejang. Itu saudara-saudara bukan menjadi salah satu ciri ya. Itu bukan ciri yang utama. Tetapi itu adalah bagian dari karunia roh. Kita harus membedakan antara karunia roh dengan buah-buah rohnya. Karunia roh itu adalah orang bisa berbahasa lidah, bisa. Berbahasa roh, bisa. Ya. Karunia roh juga ada yang bisa menjadi pendoa, lalu ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat, karunia pengajaran, dan lain-lain. Jadi karunia ini adalah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan ya kepada orang-orang tertentu. Nah, itu adalah karunia, dan tidak semua anak-anak Tuhan kalau mau dikatakan bahwa ada roh dalamnya harus memiliki itu. Tidak. Ya. Lalu yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan atau ciri-cirinya menjadi anak-anak Tuhan adalah buah-buah roh. Jadi bukan menguasai bahasa lidah begitu segala macam atau bahasa roh lalu seseorang dikatakan punya Roh Kudus, tidak. Yang paling penting dan sering kita dengar bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa seseorang itu harus berbuah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah-buah roh inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan ini pun sekaligus menjadi ciri bahwa ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya tersebut. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus. Setiap orang percaya setelah menerima Yesus, maka Tuhan Yesus mengirimkan roh itu untuk mendiami tubuh kita. Dia menjadi bait yang kudus. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuk ya oleh Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus tidak mungkin tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita kadang-kadang mendengar begitu banyak orang yang kita paksakan untuk diinjili, menjadi Kristen segala macam. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Harus Roh Kudus yang bekerja. Para penginjil melaksanakan tugasnya, itu bagian mereka, kita kebanyakan firman Tuhan. Tetapi yang bekerja setelah itu adalah Roh Kudus. Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan hanya oleh kuasa Roh Kudus. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya bahwa seseorang itu ada Roh Kudus dalam dirinya adalah adanya perubahan dalam hidup, atau dia menghasilkan buah yang baik. Buah-buah roh, selalu dikatakan buah. Nah, ada perubahan dalam bentuk buah. Kenapa diumpamakan sebagai buah? Buah itu kalau kita lihat pohon pepaya misalnya, ya kita lihat bahwa tidak mungkin tiba-tiba ada buah yang sudah matang, tetapi ada proses. Proses ini proses dari bunga, buah yang kecil lalu menjadi besar, lalu menjadi matang. Kita mungkin tidak akan melihat prosesnya, tetapi perubahan itu pasti terjadi. Ya. Lalu selanjutnya bahwa ciri-ciri orang yang memiliki roh dalam dirinya adalah dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Semakin mengerti firman Tuhan, pengetahuan bertambah akan kebenaran. Nah, ini pun termasuk perubahan.
bahwa kalau roh itu ada, maka kita akan semakin belajar untuk mengerti firman Tuhan. Kita didorong, ada kuasa yang mendorong kita untuk belajar membaca firman, belajar mengerti, sehingga kita semakin mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu ciri yang selanjutnya bahwa dalam 1 Korintus 12 ayat 7, berbagai bagi karunia untuk kepentingan bersama, ya ini tadi sudah kita sebutkan, berkata-kata dengan hikmat begitu dan lain-lain sebagainya. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ciri-ciri orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya adalah menjadi saksi. Saksi bukan hanya harus berkata-kata, tetapi saksi dalam bentuk perilaku, saksi dalam bentuk berkata-kata yang manis, lembut, perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan orang lain, mendatangkan kebaikan, ya. Orang akan melihat, oh iya, orang Kristen hidupnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya itu akan enak sekali untuk berdoa. Banyak orang Kristen disuruh berdoa kok masih takut, nggak bisa, malas ya. Belum tahu, belum siap, belum terbiasa. Tetapi kalau ada Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita yang punya Roh Kudus akan tidak sulit untuk berkomunikasi dalam doa kepada Bapa, kepada Tuhan. Tadi dari awal kita sudah dengarkan bahwa Roh Kudus akan mengajar kita berdoa. Bahkan Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita. Adakah keinginan daging ini telah menang terhadap hidup kita senantiasa? Karena kalau itu terjadi, maka bisa dikatakan bahwa kita masih harus banyak belajar, bahwa kita harus mengundang Roh Kudus secara pribadi ke dalam hati kita untuk hadir. Ya. Memang perubahan yang terjadi dalam kita itu bukan berarti tiba-tiba, mungkin kita masih merasakan jatuh, bangun, tetapi proses yang pasti bahwa pada saatnya kita akan disempurnakan. Mari bersama-sama kita koreksi diri kita. Lalu kalau itu belum terjadi dalam hidup kita, mari sama-sama kita belajar lagi tentang firman Tuhan, undang Roh Kudus, hadirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu ada perubahan yang akan terjadi, tidak usah kaget, tidak usah tanya kok belum ada perubahan. Yang pelan tapi pasti perubahan itu akan terjadi. Demikian Bapak Ibu renungan singkat kita pada malam ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh kita pakai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita merespon firman Tuhan ini dari Kidung Keesahan nomor 328 bait pertama dan kedua. Roh Kudus kuatkanlah kami.
berilah damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan diiringi nyanyian Kidung Keesaan 380 bait yang pertama dan ketiga. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh besar berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami. Kalau pada saat ini kami boleh memberikan sebagian kecil daripadanya, Tuhan, Engkau berkati. Engkau tahu bahwa dari dalam kedalaman hati kami berusaha untuk memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, karena persembahan ini akan dipakai untuk pelayanan dalam kegiatan pelayanan kami di gereja ini. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Engkau berkati jemaat-Mu, baik yang telah memberi maupun belum memberi, tapi Tuhan, Engkau berkati semuanya. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa atas firman yang telah kami dengar dan kami telah renungkan bersama. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami, mengajarkan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kami, sehingga kami tidak perlu takut. Ada roh yang menguatkan kami. Kami tidak boleh jatuh dalam keinginan kedagingan kami. Tapi Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami. Apabila kami sedih dalam pengharapan yang tidak pasti, Tuhan, ada Roh Kudus yang beri pengharapan kepada kami. Sebuah pengharapan yang pasti. Firman ini begitu indah bagi kami. Biarlah ini menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami pada saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan, kami tidak mampu untuk memberikan nama satu persatu keyakinan, dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tahu siapa yang membutuhkan pertolongan karena keadaan kondisi tubuh fisik yang lemah. Tuhan, Engkau datang menguatkan, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan atau persoalan yang berat, Bapa, Engkau datang, Engkau menolong, Engkau memegang, bahkan Engkau memeluk anak-anak-Mu agar ada penghiburan dalam diri mereka, dan mereka pun semakin dikuatkan karena mereka tahu dan kami tahu bahwa Tuhan ada berserta dengan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang rindu akan memiliki anak. Bapa, Engkau yang mengatur segalanya, Engkau Bapa yang pengasih. Biarlah Engkau mendengar doa permohonan mereka juga, agar boleh menghadirkan apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan untuk memiliki tempat tinggal yang layak, Bapa,
Engkau adalah Bapa yang menyediakan. Kami yakin percaya bahwa kesungguhan umat Tuhan akan Kau dengarkan dan Engkau kabulkan. Engkau yang memiliki semuanya. Saat ini juga kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Bapak, lansia di gereja kami ini adalah menjadi kebanggaan bagi kami, bahwa dalam kehidupan mereka ini pun menjadi berkat, menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi kami, bahwa orang tua kami yang kami banggakan ini boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia, kasih sayang Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Biarlah orang tua kami tetap sehat dan ceria dalam menghadapi masa-masa tuanya. Kami teringat akan keluarga besar Hutapea yang saat ini sedang berduka. Bapa, Engkau hadir bagi mereka untuk menghibur mereka. Engkau memeluk, memegang tangan mereka, bahwa apa yang kembali itu adalah kembali kepada Bapa, dan Engkau menghiburkan keluarga yang tinggalkan. Engkau adalah Bapa yang pengasih. Kami juga berdoa bagi kegiatan pelayanan dari sektor masing-masing, dari sektor 1-8. Bagi setiap komisi pelayanan di gereja kami ini, Bapa, setiap program yang telah kami rencanakan, biarlah Tuhan berkati agar semua program ini dapat berjalan dengan baik, karena semuanya kembali bahwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan diri kami. Kami hanya mau melayani saja. Bapa, Engkau berkati semuanya, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendeta, majelis jemaat dan penatua, TPKJ, PPJ. Bapak, semuanya kami melakukan tugas-tugas kami dalam bentuk pelayanan. Tuhan berkati. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam melayani. Janganlah ada hal-hal yang boleh menghambat kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami. Tapi Tuhan berkati setiap pribadi agar boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kondisi dunia saat ini, kondisi bangsa kami. Engkau tahu yang terjadi Tuhan, tapi kami yakin percaya bahwa darah Kristus membungkus kami, membungkus negara kami, membungkus dunia dengan kuasa-Mu, sehingga damai boleh tercipta, kesengsaraan boleh berlalu. Tuhan menolong setiap mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa di surga, begitu banyak hal yang hendak kami minta daripada-Mu, tapi mulut bibir kami tidak sanggup untuk mengucapkannya satu persatu. Kami hanya berserah bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami mengakhiri doa kami ini dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri, lalu kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 328, bait yang ketiga dan keempat. Dalam dunia penuh kuasa gelap,
kami dalam iman dan beri pengharapan yang segar. Jemaat berbahagia yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Kebaktian selesai, silakan duduk kembali dalam saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat malam.